Tadi kita lihat pertukaran serupa yang bayar kas. Sekarang kita lihat yang malah terima kas. Nah, ini twistnya menarik. UD Makmur menukar almari lama dengan almari baru yang lebih sederhana. Tapi mereka malah terima kas 25.000. Kok bisa? Karena almari lama lebih bernilai daripada almari baru. Data almari lama, harga perolehan Rp250.000, akumulasi penyusutan Rp50.000, nilai buku Rp200.000. Almari baru, harga tunai pasarnya Rp225.000. UD Makmur menerima kas Rp25.000, bukan membayar. Kenapa dapat kas? Karena nilai almari lama lebih tinggi dari almari baru. Jadi penjual ngasih balik selisihnya dalam bentuk kas. Nah, kalau ada penerimaan kas dalam pertukaran aset serupa, transaksi ini punya dua sifat sekaligus. Sebagian adalah transaksi pertukaran, sebagian lagi adalah transaksi penjualan. Konsepnya namanya dual nature transaction. Bagian yang ditukar, labanya ditunda. Bagian yang dijual untuk dapat kas, labanya diakui langsung. Sekarang kita bahas konsepnya lebih dalam. Dari kasus UD Makmur yang terima kas Rp25.000 tadi, sekarang kita bongkar konsep di baliknya. Ini dia konsepnya yang unik. Ketika ada penerimaan kas dalam pertukaran aset serupa, transaksi ini punya dua sifat sekaligus. Pertama, transaksi pertukaran. Sebagian nilai buku ditukar dengan aset serupa, dan laba dari bagian ini ditunda pengakuannya. Kedua, transaksi penjualan. Sebagian nilai buku dijual untuk mendapat kas, dan laba dari bagian ini diakui langsung. Jadi satu transaksi tapi dipecah jadi dua komponen. Nah, gimana cara pecahnya? Pakai formula kunci. Proporsi penjualan sama dengan kas yang diterima dibagi total kas diterima plus nilai pasar aset baru. Contohnya, Rp25.000 dibagi Rp25.000 plus Rp225.000 sama dengan 10%. Artinya 10% dari transaksi ini adalah penjualan, 90% adalah pertukaran. Jadi laba total nanti dipecah. 10% diakui sekarang karena bagian penjualan, 90% ditunda karena bagian pertukaran. Konsep dual nature ini penting banget buat menghitung laba yang boleh diakui. Sekarang kita masuk ke formulanya. Setelah paham konsep 2 dalam 1 tadi, sekarang kita hitung step by step dengan formula yang tepat. Mari kita hitung bertahap dengan detail. Step pertama, hitung harga jual almari lama. Nilai pasar almari baru Rp225.000 plus kas yang diterima Rp25.000 sama dengan harga jual almari lama Rp250.000. Step kedua, hitung total laba. Harga jual almari lama Rp250.000 dikurangi nilai buku almari lama Rp200.000 sama dengan total laba Rp50.000. Step ketiga, hitung proporsi penjualan. Rp25.000 dibagi Rp25.000 plus Rp225.000 sama dengan 10%. Step keempat, hitung laba yang diakui sekarang. Total laba Rp50.000 dikali 10% sama dengan Rp5.000. Ini bagian yang boleh diakui karena merupakan bagian penjualan. Step kelima, laba yang ditunda. Rp50.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp45.000. Ini bagian pertukaran yang harus ditunda. Step keenam, hitung harga perolehan almari baru. Nilai pasar almari baru Rp225.000 dikurangi laba yang ditunda Rp45.000 sama dengan harga perolehan almari baru Rp180.000. Jadi dari total laba Rp50.000, cuma Rp5.000 yang diakui sekarang. Sisanya Rp45.000 ditunda. Sekarang kita lihat jurnalnya. Setelah kita hitung laba yang diakui Rp5.000 dan laba yang ditunda Rp45.000, sekarang kita catat jurnalnya. Jurnal pencatatannya cukup kompleks tapi logis. Di sisi debit, kas Rp25.000 ini kas yang kita terima dari bagian penjualan. Perabot toko almari baru Rp180.000, ini harga perolehan yang sudah dikurangi laba ditunda. Akumulasi penyusutan perabot toko Rp50.000 buat hapus penyusutan almari lama. Di sisi kredit, laba penjualan almari Rp5.000, ini laba dari bagian penjualan yang diakui sekarang. Perabot toko almari lama Rp250.000 buat hapus harga perolehan almari lama. Breakdown jurnalnya gini, kas Rp25.000 adalah hasil dari penjualan sebagian aset.
Almari baru 180.000 adalah harga perolehan setelah dikurangi laba ditunda 45.000. Akumulasi penyusutan menghapus penyusutan almari lama. Laba 5.000 adalah bagian penjualan yang diakui, bukan laba pertukaran yang ditunda. Almari lama dihapus dari buku. Jadi dari laba total 50.000, cuma 5.000 yang muncul di jurnal sebagai laba. Sisanya 45.000 tersembunyi di harga perolehan yang lebih rendah. Sekarang kita pindah ke cara perolehan yang benar-benar beda.